kita selenggarakan dan sempat terhenti karena pandemi. Jadi karena pandemi maka kemudian di tahun 2020 Sleman Temple Run terpaksa tidak bisa diselenggarakan. Nah, pada masa normal sebelum pandemi peserta kita sekitar 1.000 sampai 1.200. Namun kemudian ketika masa pandemi kita menyesuaikan sehingga peserta kita batasi 500 peserta untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID yang saat ini masih melanda kita. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini meskipun kita batasi 500 peserta, tetapi sampai dengan hari ini yang terdaftar sekitar 660 startup. Jadi ini luar biasa animo dari para runners kita untuk mengikuti, dan nanti yang secara detail akan dijelaskan oleh Mas Rustian terkait dengan sebarannya peserta dari mana saja gitu. Jadi kebanyakan dari mana sih peserta ini, dan alhamdulillah ini menarik runner-runner dari luar negeri. Ada 4 negara asing yang ikut, dari Amerika, dari India, dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, India. Jadi luar biasa ini animo runner kita, dan semoga saja nanti tahun depan kita dapat selenggarakan dengan peserta yang lebih banyak lagi. Tentu saja kita akan melihat situasi dan kondisi pandemi yang melanda kita, sehingga nanti Sleman Temple Run ini benar-benar bisa menjadi ikon event sport tourism di Kabupaten Sleman. Nah, ke depan juga nanti berharap nanti kita akan gandeng PASI sehingga nanti Sleman Temple Run ini memenuhi standar-standar yang maraton dan itu, sehingga nanti ke depan Sleman Temple Run akan jauh lebih ideal dan lebih wah kan gitu. Artinya kita memenuhi standar. Nah, kita 2023 akan bergerak menuju ke sana. Baik, jadi Sleman Temple Run seperti yang lalu kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah 25 km, terus 13 sama 7 kilo. Jadi kita bagi ke tiga etapa, 3 jarak, 3 rute gitu. Yang paling panjang adalah 25 km, dan itu semuanya akan melewati perkampungan, persawahan, lembah, bukit di sekitar wilayah Prambanan. Jadi kalau kita lihat di rutenya itu hampir semua 9% kita siap, tinggal nanti 1%-nya kan dari hanya gitu. Saya itu jadi kita sudah persiapkan lama ini, dan mungkin yang agak membedakan nanti adalah peserta lari itu nanti bisa masuk ke dalam halaman candi. Jadi melintasi, tapi bukan di sandinya, tapi melintasi di dulu kan enggak? Iya, di tamannya Pak. Di tamannya, jadi nanti tamannya juga nanti benar-benar nanti runner itu baik terutama yang dari luar negeri maupun dari luar negeri itu nanti kan mempunyai experience yang lebih, pengalaman yang berbeda Pak. Jadi saya rasa itu nilai lebih semacam orang, maka mungkin tadi Mas Rustian menyampaikan ini satu-satunya di dunia. Maka kemudian kita juga bergelidik ini seperti tadi sampaikan, nanti mungkin kalau memungkinkan nanti sebelum event Sleman Temple Run mungkin didahului dengan pameran UMKM atau apa. Jadi tadi ada event itu kemudian nanti ditutup dengan Sleman Temple Run. Itu adalah salah satu upaya kami untuk menggerakkan sektor pariwisata sekaligus itu perekonomian. Itu saya rasa jadi tandanya. Jadi ini tips sedikit. Jadi kita itu nanti tanggal 19-20 itu nanti ada acara yang berurutan. 19 kita itu nanti, dan hari Sabtunya itu kita ada Nayuk Jazz di Cibubur sampai malam. Terus kemudian di tanggal 20 paginya mulai jam 4:30 kita sudah di sana, itu adalah Sleman Temple Run. Jadi nanti teman-teman pariwisata Sabtu Minggu tidak pulang ini, nanti mohon untuk dijaga kondisinya gitu. Jadi nggak tahu Mbak Rini ini ngajar kepala dinas Senganyar apa kita nggak tahu, karena kok diweki gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi tantangan bagi kami. Saya rasa ini adalah 2 event besar yang harus patut kita syukuri di Sleman, dan tidak mudah membawa Nayuk Jazz ke suatu tempat itu, dan alhamdulillah dari sekitar beberapa pelaksanaan itu kita dominasi di Sleman ya. Nah itulah, maka kemudian itu yang harus kita berikan dan kita syukuri. Terima kasih teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang mau atau mau tambahan dari Pak Sultan.
Pak Restu mau tanya? Yang jelas nanti di acara ini kita membuka dengan sudah membaiknya corona, walaupun kita juga selalu mengantisipasi karena kita juga dapat dukungan dari BNPB, BPBD, DIY. Di sini hiburan-hiburan itu kita tetap prokes yang jelas, prokes untuk kan di situ. Jadi prasmanan mungkin nanti pada waktu itu saya bareng-bareng. Nah, saya rasa itu terima kasih sudah diingatkan oleh teman-teman terus bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi dengan penegakan protokol kesehatan. Nah, jadi untuk rute sendiri Mas, kita start pasti di Candi Banyu ya. Jadi venue utama start finish di Candi Banyu. Lalu peserta itu akan mengarah ke Candi Ijo. Lalu di situ nanti juga ada melewati Arco Kupolo, lalu beberapa candi kecil lain, ada juga melewati Sumur Bandung. Lalu juga di situ lalu akan mengarah ke Candi Barong, Sojiwan. Nah, terus balik lagi ke finish. Jadi memang banyak candi yang dilewati, memang bukan sekedar venue-nya saja di candi, tapi kita memang mempunyai suatu yang ikonik di Sleman Temperan ini, di mana kita bisa lari dari candi, bahkan kita bisa mendapat spot terbaik terdekat di candinya. Candi Boko juga. Candi Boko juga. Lalu untuk yang tambahan terkait dengan protokol tadi Bapak, kita alhamdulillah tahun 2021 kemarin sudah bisa melaksanakan Sleman Temperan dengan suasana pandemi. Kami juga menjadi salah satu dari hanya 3 kalau tidak salah event yang bisa berjalan di masa pandemi, di mana waktu itu kita bahkan koordinasinya bahkan langsung ke BNPB, langsung ke Mabes Polri pusat Jakarta, bolak-balik kita. Namun alhamdulillah semua mensupport dan kita bisa menjalankan dengan baik. Waktu itu memang kita masih memakai skema wave dalam startnya, jadi benar-benar berjarak. Namun kali ini kita sudah berkoordinasi juga dengan BNPB juga, di mana kita bisa menyelenggarakan dengan tidak memakai sistem wave, namun masih berjarak untuk startnya. Jadi insya Allah nanti kita masih tetap menjalankan protokol dengan baik. Itu Pak. Ada lagi mohon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Mariatun dari Pals TV News. Yang mau saya tanyakan, Bapak, apa syarat untuk bisa lolos menjadi peserta ini apa? Ya, Sleman Timberland ya. Kemudian untuk usia peserta ini paling muda dan tertua itu berapa gitu Pak? Nggih. Ini terima kasih ini dari Alana yang sudah difasilitasi kami mendapatkan semua pers. Jadi ini luar biasa, kami dapat difasilitasi dengan ruangan yang luar biasa ini. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Baik, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, jadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa ini adalah Sleman Temperan mau kita laksanakan lagi di bulan November tanggal 20 insya Allah mengambil start dan finish di Candi Banyu Prambanan. Jadi latar belakangnya kenapa ini kita lakukan itu adalah sebagai salah satu upaya untuk promosi destinasi wisata khususnya candi yang ada di kawasan Sleman Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sleman itu kan boleh dibilang kota 1000 candi atau kabupaten 1000 candi. Nah, sebagian besar candi-candi itu ada di wilayah Prambanan. Nah, candi yang paling ikonik teman-teman sudah tahu yaitu Candi Roro Jonggrang yang ada di Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Sementara banyak candi-candi kecil yang tidak kalah menarik dari candi-candi yang ikonik itu. Nah, maka kemudian bagaimana kemudian kita melakukan event-event untuk meningkatkan atau melakukan promosi terkait dengan keberadaan candi maupun destinasi wisata yang ada di Sleman Timur ini. Nah, maka kemudian lahirlah Sleman Temperan ini sebagai spot tourism, sebagai media promosi yang diambil juga untuk mengakomodir atlet-atlet lari, tapi sekaligus juga itu menjadi media promosi bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, terutama untuk meningkatkan kunjungan wisata di Sleman Timur, bahkan di candi-candi kecil. Sehingga nanti diharapkan
bahkan candi di Banyunibo, sekitar candi Banyunibo ada Barok, candi Ijo, candi Sojiwan dan lain-lain itu. Penyelenggaraan Sleman Temperan yang ke-7 ini 2022 kita selalu memperbaiki apa yang jadi kekurangan di tahun sebelumnya. Tahun ini kita lebih berkoordinasi lagi dengan baik dengan warga-warga sekitar terkait dengan ciring kebudayaan, di mana di situ juga kita selalu berkoordinasi untuk memajukan apa yang bisa digali dari daerah sekitar. Lalu untuk koordinasi sendiri, minggu depan juga kita akan rapat pleno, insya Allah kita pakai sama koordinasi sama kepolisian, pengamanan, termasuk juga buka tutup jalur, karena di situ juga masih memakai jalur warga desa untuk bertransportasi. Kita akan mengadakan, kemungkinan akan di Banyunibo. Di situ nanti kita akan mengecek semuanya yang masih kurang apa. Sedangkan untuk pengecekan di area rute sendiri akan kita lakukan di minggu ini. Jadi teman-teman tim lapangan insya Allah sudah siap Pak untuk mengadakan Sleman Temperan 2022. Tentunya sudah didukung dari Dinas Pariwisata Sleman. Terima kasih banyak. Juga tentu berterima kasih sama sponsor-sponsor yang sudah masuk yang bisa membantu. Sama ini ada Daksu, ada dari Hydroboko, ada dari HC1000, juga beberapa pihak lain pendukung, mulai dari kepolisian tentunya, terus Koramil, BNPB, dan lain-lain. Yang jelas, Sleman Temperan 2022 ini menjadi satu-satunya di dunia yang masih ada lari dari candi ke candi. Sangat ikonik sekali, apalagi kita bisa mengadakan di Kabupaten Sleman, di mana memang Bapak tadi sudah mengatakan Kabupaten Seribu Candi, Kabupaten Seribu Candi. Jadi harapannya tentu di kedepannya Sleman Temperan ini bahkan lebih besar lagi, bahkan mungkin tidak cuma 1-2 hari pelenggaraannya, bisa diadakan beberapa festival-festival lain yang bisa mensupport Sleman tentunya. Untuk acara sendiri, yaitu akan dimulai dengan respect collection, pengambilan pakai lomba. Insya Allah akan diadakan di Alana sini pada hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Lalu kemudian acara berpindah ke venue di Candi Banyunibo, di mana untuk kategori 25 kilo itu start jam 5.45 pagi, diikuti yang 13 kilo jam 6 pagi, lalu yang terakhir 7 kilo jam 6.15. Untuk acara sendiri nanti pasti ada hiburan untuk peserta yang sudah finish. Tradisi budaya yang ada di sekitar wilayah Perabanan, dengan harapan nanti juga seni budaya tradisional kita itu juga lebih banyak dikenal oleh masyarakat yang peserta Sleman Temperan tahun ini. Terus kemudian fasilitas yang akan diberikan dari panitia, yang pertama adalah respect. Kaos finisher itu khusus untuk yang 25 kilo. Jadi kalau 25 kilo kaos ada dua ya, ada dua, jadi kaos untuk race sama yang finisher. Jadi untuk khusus untuk yang 25 kilo. Sekarang untuk yang 13 sama 7 kilo hanya kaos race, dan nanti ada medali finisher ya. Itu saya rasa itu. Terus tim medis dan fisioterapi. Jadi kita untuk mengantisipasi karena ini memasuki musim penghujan, maka kemudian kita siapkan tim medis dengan bekerja sama dengan Tagana yang ada di wilayah Kabupaten Prambanan, dan kita juga bekerja sama dengan BNPB. Jadi kita mulai dari awal kita selalu menjalin kerjasama dengan aparat keamanan juga, baik dari kepolisian, jajaran Koramil itu kita libatkan, pemerintah desa juga kita libatkan, sehingga nanti harapannya tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan bahkan kita sudah siapkan mobil ambulan di setiap water station, dan kita siapkan satu petugas yang siap mobil ketika ada kejadian-kejadian khusus, itu menggunakan kendaraan sepeda motor, karena tidak semua jalur bisa ditempuh dengan mobil. Maka kemudian kita siapkan di setiap water station itu petugas yang on call untuk menggunakan kendaraan bermotor, sehingga nanti kalau ada yang harus dievakuasi, maka kita bisa cepat untuk mengantisipasi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kemudian nanti ada fasilitas snack, makan siang. Nah, ini makan siang itu beda dari kemarin, itu kan kebiasaan ya.
Nah, besok ini kita prasmanan, nanti teman-teman media bisa ikut prasmanan kan gitu. Jadi inilah yang membedakan itu. Terus kemudian VIP member, hadiah kejuaraan putra dan putri di masing-masing 2 kategori, trofi untuk masing-masing 2 kategori putra dan putri. Nah, terkait dengan jumlah hadiah untuk yang 25 kilo juara 1 nanti akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar 10 juta. Juara 2 dapat uang pembinaan 8 juta, juara 3 dapat uang pembinaan 6 juta. Itu khusus untuk yang 25 kilo. Sekarang untuk kategori yang 13 kilo, juara 1 hadiahnya 8 juta, juara 2 6 juta, juara 3-nya 4 juta. Untuk kategori 7 kilo, juara 1 1,5 juta, juara 2 1 juta di Kapanewon Prambanan itu terlewati. Mulai dari Purworejo, terus kemudian ke selatan, ke Sambirejo, Madurejo, Sumberharjo, dan sedikit melewati Kayamharjo. Jadi ada 5 kelurahan yang di Kapanewon Prambanan itu nanti kita lewati. Itu adalah sebagai salah satu bentuk seperti yang saya sampaikan tadi adalah promosi destinasi maupun desa wisata yang ada di Kapanewon Prambanan. Nah, pendaftaran saya rasa ini sudah ditutup ya Agustus kemarin. Jadi pendaftarannya itu untuk 25 kilo 350. Jadi itu yang mendaftar sebelum Juli, tapi kemudian setelah Agustus kena reguler 450. Jadi nanti Mas Rusdian yang bisa berikan jawaban. Kalau rendah yang 7K ya 250.000 Juli, tapi setelah Agustus 300.000. Nah, kemudian nanti juga kita siapkan 5 water station untuk Sleman Tembalan tadi ini, dan di 5 water station ini nanti akan ada medisnya, ada terapinya, sehingga nanti ada cirinya juga ya. Jadi nanti di setiap water station ini akan peserta nanti akan disuguhi dengan penampilan kesenian atau budaya lokal. Jadi di waktu balik nanti ada seni jadilan Puronggo Matur budaya dari Madurejo, terus kemudian di Umbul Sari nanti ada sajian hadroh dan badui, di Candi Ijo nanti ada serandul Margomulyo dari Purworejo, di Gunung Sari seni tari dan sanggar dari Sanggar Tari Kreksi, di Spot Riyadi nanti ada jadilan Songpace dari Sambirejo, dan di Candi Barung ada seni barungan dari Sambirejo. Nah, itulah maka kemudian kita memang melibatkan masyarakat sehingga nanti masyarakat itu juga merasa memiliki, karena kita libatkan sehingga nanti masyarakat itu nanti artinya bisa mendukung event terselenggaranya Sleman Temple Run ini. Mengembirakan ini ada peningkatan kunjungan, jadi trennya mengembirakan. Insya Allah nanti di 2023 dengan beberapa event yang akan kita selenggarakan, nanti insya Allah jumlah kunjungan kita semakin meningkat, dan itu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Sampai sekarang PAD berapa? Belum ada. PAD sebentar nih, saya tengok dulu ya angkanya. Ya, PAD kita dari, karena kita kan ada sektor pariwisata itu kan dari retribusi sama pajak hotel dan restoran kan itu. Nah, angka target retribusi kita itu kan di 2020 ditetapkan 3,9 miliar, sampai dengan September kemarin sudah tercapai 3,7 miliar. Jadi insya Allah nanti di akhir tahun target kita dari retribusi pariwisata khususnya itu di Kaliurang, kita kan hanya mengelola di Kaliurang sama candi-candi kecil. Untuk Breksi itu kan dikelola oleh kelompok masyarakat setempat yang itu. Insya Allah di tahun 2022 ini target retribusi yang kita tetapkan terkait dengan kunjungan wisatawan itu akan tercapai. Hotel dan restoran. Kalau hotel dan restoran pajaknya kan di BKAD, tetapi angka kemarin yang saya dapat dari BKAD nanti tolong dikonfirmasikan targetnya itu 183,8 itu sampai dengan kemarin sama dengan September itu ya 199,6. Jadi kalau target kan pajak hotel restoran ya miliar kan, iya kalau pajak hotel restoran di angka 100 miliar itu. Jadi tertinggi kita belum tahu karena sebenarnya tertinggi itu di BKAD, karena yang pajak hotel restoran itu kan menjadi kewenangannya di BKAD.